Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedayana hari ini Mang Sejo mau menghadiri acara diskusi eksaminasi terhadap putusan MK. Apakah cawapres Gibran ini aman posisinya? Ikuti terus diskusi bersama Mang Sejo live nanti di TV One ya. Seperti apa caranya? Ikuti Mang Sejo. Di masyarakat tentang apakah Gibran sudah aman sebagai cawapres. Untuk itu kita akan mengadakan eksaminasi putusan MK dengan para narsum yang sangat ahli dalam bidang hukum tata negara dan hukum filsafat. Yang pertama, dulu dong baru nanti. Hukum berarti ya, hukum filsafat berarti apa hukumnya? Untuk berbahas di belakang topik ya. Kalau kita ke sini bisa loh. Nah, dia langsung ngomong gitu. Iya, langsung di sini baru perkenalan. Iya, oke. Ya. Baru setelah itu baru. Iya, oke. Maaf dari yang ini tadi yang filsafat dari filsafat. Iya. Sebelum mau ya case debat, ya. Biasanya kalau udah debat langsung jalan gue. Maaf tadi baiknya terlalu jauh juga. Terlalu jauh. Oke. Oke ya. Ya. Oke, langsung yang abang yang ngomong dengan ahli filsafat ya kan? Dan perkenalan. Kan dari itu dari Untuk membahas topik ini sudah hadir di tengah-tengah kita para narsum yang adalah para ahli hukum tata negara dan ahli hukum, ahli filsafat hukum, yaitu yang pertama Bapak Choir, Abdul Choir, ahli hukum tata negara. Yang kedua Bapak Margarito, Dr. Margarito, ahli hukum tata negara. Yang ketiga Bapak Sapran Sofian, SH. Yang keempat Profesor Dr. Pujiono SHMH, ahli filsafat hukum. Dan yang kelima Bapak Nurianti SHMH. Langsung mulai diskusi kan? Ya, oke. Ya. Nah, nggak ada iklan kopi luwak. Negara juga nih. Apa itu? Apakah Gibran sudah aman secara hukum sebagai cawapres? Ya aman lah. Orang yang semua orang yang belajar hukum harus bilang aman. Kenapa? Why? Putusan yang kemarin serta pertama menjadi hukum positif. Ya. Dan kali itu karena norma yang diputuskan, maka norma itu mengikat siapapun orang. Tapi kan sebelumnya ada beberapa putusan yang berbeda. Betul, tapi yang hari ini sudah bahas gitu. Putusan yang terakhir yang dijadikan dasar itu sah. Tidak ada cara untuk mengoreksi. Kalau dua putusan yang berbeda, putusan pengadilan mana yang berlaku? Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. Yaitu nomor 90. Iya. Abang kan tahu itu bang. Ya ini pemirsa tahu. Iya tahu. Ini begini bang, bisa tahu nih. Kalah di pengadilan negeri, Ya. naik banding di pengadilan tinggi, naik ke Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung kasasi ada Ya. PK yang paling terakhir. Oke. Yang paling mengikat. Kalau nanti tiba-tiba bulan depan keluar lagi putusan yang isinya bertentangan Tunggu nanti 2029. 2029. Sekarang tidak ada. Pada saat Hotman jadi calon presiden ya, oke. Saya wakilnya. Oh wakil dan cocok. Oke, jadi aman ya. Dari segi hukum sudah aman. Sudah aman. Tidak ada alasan konstitusi yang bisa digunakan untuk mengoreksi atau menunda atau apapun yang jenis itu. Bapak berpendapat ini sebagai ahli hukum atau Bapak memang bukan anggota Gerindra, bukan? Kalau saya anggota Gerindra kenapa? Misalnya, kalau saya Ya tentu pendapatnya itu. begini bang, kekeliruan kita selama ini adalah berpendapat itu mengambil posisi. Ya. Berpendapat ditentukan oleh posisi ya. Ya. Di situ salahnya. Ya. Saya tidak. Jangan harap Anda menjudge saya, posisi saya, lalu menentukan arah pikiran. No way. Ya. Tidak ada. Abang salah pun akan saya bilang salah. Biar abang lawan saya, kalau abang salah saya bilang. Kalau abang benar saya akan bilang benar. Tidak ada urusan dengan. Jadi terlepas dari Bapak ikut partai politik, secara hukum ini sudah final. Ya.
Iya, satu. Bapak ngomong ini sebagai dosen kan yang bisa dipercaya ya? Ya, Oke. dari awal. Kalau kami pengacara ini tergantung siapa yang bayar, Pak. Tidak juga, tapi pada akhirnya kan ditakar itu. Oh gitu. Apapun itu kan mesti ditakar oleh pengadilan. Begitu. Karena abang bicara bagaimanapun itu kan akhirnya kan dinilai oleh pengadilan kan. Fakta yang abang sajikan kan dinilai, ditimbang semuanya kan. Oke, terima kasih. Pak Sofyan, apa komentar Bapak ini? Kalau sampai 5 ahli hukum mengatakan ini sudah aman benar ya, sudah selesai acara kita ini. Gimana Pak Sofyan? Jadi sejak keputusan itu dibacakan di depan umum, maka keputusan itu menjadi inkrah. Ya. Itu diatur dalam Undang-Undang MK pasal 47 dan ini juga diatur di dalam konstitusi kita pasal 24C ayat 1 bahwa keputusan MK itu final and binding. Dan keputusan sebelumnya kan tidak dibatalkan, tidak berlaku, yang mengatakan tidak bisa dirubah secara umur itu. Mana yang berlaku? Ada tiga putusan MK menyatakan bahwa itu adalah open legal policy. Iya, itu yang berlaku, yang putusan yang terkait dengan putusan nomor 90 itu. Di mana diatur bahwa putusan terakhirlah yang berlaku? Ini agar rakyat puas nih. Jangan lagi ada perdebatan nanti. Iya. Di mana diatur dalam hukum kita bahwa putusan terakhirlah yang berlaku, yaitu nomor 90. Nanti ini kan ahli hukum di masyarakat ini terlalu banyak ahli hukum, ya. Di mana diatur? Jadi itu ada asas hukum ya. Kalau hukum yang mengatur yang sama, maka yang terakhirlah yang berlaku. Nah, sudah itu saya sambung lagi. Ini diperkuat juga di samping di konstitusi kita bahwa MK itu keputusannya final and binding, juga diperkuat di pasal 10 bahwa keputusan MK itu final dan mengikat. Nah, jadi terkait dengan keputusan 90 MK 2023 ini merupakan final dan mengikat. Terima kasih. Jadi betul Bapak Gibran sudah aman sebagai cawapres. Aman. Oke, sekarang kepada Profesor Dr. Puyono. Ya. Udah selesai. 3 bagi 2 kan kalau mereka belum. Gimana ini? Apa ini disenting atau tidak? Ini ahli pesawat hukum ini. Iya. Gitu Pak. Kan masyarakat ini loh. Kan yang bikin putusan itu yaitu Pak Anos sudah ditindak. Kalau orangnya sudah ditindak dianggap salah, masa putusannya benar nomor 90? Mana yang benar? Baik, jadi dalam rule of law itu kan kita mendasarkan pada negara-negara rule of law itu kan mendasarkan pada norma. Norma itu kan kalau dalam rule of law dua. Satu adalah undang-undang, yang kedua adalah putusan hakim. Ya. Nah, kalau kemudian putusan hakim ini mau kita bandingkan dengan mana? Kalau putusan hakim kita bandingkan dalam konteks Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan konstitusional redressability. Ya. Jadi mengembalikan hak-hak konstitusional dari pemohon. Nah, kan permohonan ini kan berbeda-beda. Pemohonnya kan beda-beda. Nah, dalam konteks kemudian putusan mengenai Mas Gibran itu clear bahwa hak pemohon akan kemudian dipulihkan dengan kemudian Gibran tetap bisa maju calon gitu. Dan itu berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, tidak sama menurut saya. Jadi tidak sama. Sehingga dalam sisi itu ya tidak ada alasan untuk kemudian. Bapak sebagai profesor filsafat hukum ya, tentu Bapak tidak terkait partai politik manapun kan? Ya. Pendapat Bapak ini murni sebagai akademisi ya? Iya betul, karena kan kalau dalam belajar filsafat itu kan ujungnya kan aksiologi. Aksiologi itu kan tujuan dari hukum itu adalah untuk kepastian salah satunya. Nah, kalau kita ngomong kepastian, bagaimana dua putusan bisa berjalan bersama-sama kan nggak mungkin. Sehingga kan ya mengembalikan hak konstitusional itu adalah ya. Jadi pesan Bapak kepada para anggota masyarakat yang masih belum percaya Gibran sudah aman apa? Pertama, kalau kita mengacu pada rule of law selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Jadi nggak ada yang kedua. Pak Ruliandi. Udah 41. Silakan Pak. Ya, jadi kalau putusan 90 ini jelas final. Karena konstitusi kita itu jelas di pasal 24 itu putusan MK terkait pengujian undang-undang sifatnya final. Nah, kalau yang 3 sebelumnya? Yang 3 sebelumnya kan yang belakangan yang dilihat itu yang terakhir. Jadi mana yang lahir terakhir itu yang berlaku? Yang 90. Yang 90. Ya, itulah yang menimbulkan keadaan hukum baru sehingga Ya. dijadikan rujukan oleh KPU, kemudian Presiden, DPR, yang kemudian akhirnya sudah membentuk peraturan KPU terbaru itu nomor 23 tahun 2023, maka diakomodir karena mempedomani putusan MK yang sifatnya erroneous. Sekarang ini ada pemohon yang benar-benar masih semangat mengajukan permohonan nomor 141 yang menganulir akan tetap kembali nomor 40. Apa Bapak masih ingat di Undang-Undang Dasar kita ada diatur bahwa
hukum tidak boleh berlaku surut. Setuju. Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi pemohon yang sekarang nomor 141 nggak ada gunanya lagi untuk mengharapkan Gibran untuk tidak lolos di pemilu 2024. Ya, karena begini, tahapan penyelenggara pemilu itu ada namanya tahapan pencalonan. Pencalonan. Tahapan pencalonan ini paling terakhir itu besok harus ditetapkan. Oh, paling terakhir besok Ya, tanggal 13 November. Tanggal 13. Tetapkan. Ya. Sedangkan putusan nomor 141 Masih berjalan. kalau malam ini keluar bagaimana? Nah, mungkin hari libur. Siapa tahu? Oh, enggak. Kalau keluar pagi besok tiba-tiba 141 mengatakan tidak bisa dirubah sumur 40. Ya, itu harus berlaku 2029 nanti. Karena ini sudah terikat dia dalam putusan MK 90. Bagaimana caranya dia mesti tunduk pada putusan MK? Jadi permohonan 141 akan gagal untuk menggagalkan Gibran sebagai cawapres di 2024. Oke, kita istirahat dulu, saat ketemu lagi di TV One kesayangan kita. Iya, oke, selamat satu. Gimana responnya mengikuti diskusi TV One ini di akhirnya Penontonnya masuk TV nggak sih? Oh, nggak dia. Pembatalan. Dengan demikian pasangan capres-cawapres Prabowo Gibran itu utuh, kuat, optimal, tidak ada upaya dalam bentuk apapun untuk membatalkannya. Kedua, Kalau KPU tiba-tiba menunda penetapan capres cawapres satu bulan lagi, ya tidak mungkin. Nggak mungkin ya? 13 besok kan sudah selesai. Pasti ya, oke. Nah, kemudian menyangkut putusan MK. Pada prinsipnya putusan tersebut tidak memenuhi azas kebenaran dan keadilan sebagaimana telah saya sampaikan dengan dalil-dalil yang tadi. Kenapa demikian? Karena ada kesesatan berpikir, konstruksi berpikir, logika berpikir dalam mengkonstruksikan putusan yang sebelumnya itu disiasati dalam bentuk pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu tidak memenuhi anasir-anasir yuridis. Oke, tolong Bapak simpulkan dari sisi kesimpulannya, saya tegaskan bahwa putusan itu cacat, gitu. Karena pertimbangannya meragukan, Ya. maka putusannya tidak memiliki legitimasi dalam ketentuan sebagaimana dimaksudkan. Putusan harus mencerminkan resiko head, gerek, duet, pasti adil manfaat. Ini tidak ada. Mengenai bahwa Jimmy ketua MK tidak berwenang memecat ketua MK, gimana? Itu telah melampaui kewenangannya, abuse of power, dan ini merupakan pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik. Argumennya berpaling dan fan. Terima kasih. Jadi menurut Bapak putusan MKK itu cacat hukum? Iya, oleh karena itu solusinya adalah Hakim Konstitusi dengan Ketua Konstitusi yang sekarang harus membentuk peraturan Mahkamah Konstitusi tentang majelis banding untuk menindaklanjuti agar ada hak pembelaan, dan demikian itu harus juga dibentuk majelis kehormatan banding. Oke, terima kasih Pak Margarito. Kesimpulan Bapak. Ini murid melawan dosen nih. Nah, Pak Jimmy dosennya. Enggak, mau simpulin apa tadi kan kita ngomong kesimpulan. Kesimpulan apa yang sudah kita bicarakan bahwa pertama Gibran sudah pasti aman. Kedua bahwa putusan itu cacat. Anda tetap pada pendapat itu? Tidak berubah. Jadi saran Bapak terakhir untuk Pak Anwar bagaimana? Kayak tadi yang saya bilang itu. Segera hubungi Hotman Paris juga gitu. Ya. Ini saran saya. Akan menurut saya Pak. Enggak Pak, sekali ini murahin lah Pak. Kalau ada sekarang, dia bekerja hukum dan segala macam. Apa pesan Bapak kepada Pak Jimmy Siddiq? Bapak berani nggak? Kalau Bapak kan muridnya, dia yang mengajari Bapak tentang hukum. Bapak berani mengatakan, kenapa kau begitu Profesor? Berani nggak? Nah, Bang, itu kan bukan soal hukum, Bang. Itu bukan soal berani dan tidak berani, bukan soal hukum. Iya, maksudnya Nah, itu nanti kita bicara di luar. oh begitu. Katanya itu soal hukum masalahnya. Kalau soal hukum sih gampang. Kalau menurut Bapak, ada bisa Bapak, tapi jangan ada Bapak DKI itu Bapak kembali lawan dulu. Pak Sofian. Kalau melihat keanehan dari putusan MKK tersebut, menurut Bapak siapa yang mendidik? Sudah beres nih. Nih lagi sesi foto. 1, 2. Kalau mau TV One balik lagi ke sana dah. Oh iya.
Yang tadi bagus sih. Cuman ini aja. Oh ya. Ya. Oke, Abang, terima kasih. Gimana pesan hari ini Mas Kadek? Luar biasa. Banyak ilmu yang bisa didapat. Yang kedua, kita harus berani bersuara walaupun bahwa memang itu ada suatu majelis kehormatan daripada Mahkamah Konstitusi, tapi kan kita harus tetap berani untuk mendengarkan hak yang benar dan hak yang sah. Setelah kita mendengarkan diskusi, mari kita sebar. Biar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu. 100.